Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fernando Yandri Lameki. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dasar anatomi dan fisiologis tubuh manusia terkait dengan transport system. Apa itu transport system? Perlu kita ketahui bahwa sistem transportasi pada manusia adalah suatu proses mengubah zat yang dibutuhkan oleh tubuh kepada seluruh komponen tubuh manusia. Selain itu, juga ada proses pengambilan zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh tersebut. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa manusia memiliki alat transportasi yang paling utama, yaitu berupa darah. Nah, dengan adanya bantuan dari alat peredaran darah, darah manusia itu mampu melakukan peredaran dengan sangat cepat. Adapun alat peredaran darah yang dimaksud adalah jantung dan pembuluh darah. Nah, di samping adanya pembuluh darah, teman-teman, manusia di dalam tubuhnya juga memiliki yang namanya peredaran limfa, atau yang dikerap kita sebut itu getah bening. Nah, getah bening tersebut kemudian akan diedarkan melalui pembuluh khusus yang dikenal dengan pembuluh limfe. Nah, sementara teman-teman, pada hewan itu biasanya alat transportasi itu adalah cairan di dalam tubuh mereka. Nah, sedangkan untuk jenis hewan yang tertentu misalnya memiliki tingkatan tinggi itu menggunakan alat transportasi berupa darah serta berbagai bagian dari darah. Sedangkan jantung serta pembuluh darah adalah alat peredaran darah pada beberapa jenis hewan tingkat tinggi. Ya, jelas teman-teman. Nah, kita lihat. Kalau teman-teman lihat di gambar di samping saya ini, itu ada gambar 5.1 dan 5.2. Nah, 5.1 terkait dengan osmosis, sedangkan 5.2 terkait dengan difusi sederhana. Nah, bisa teman-teman perhatikan bahwa yang warna orange ya itu molekul gula, sedangkan yang warna biru itu adalah molekul air. Kita lihat pada gambar osmosis 5.1. Nah, di sampingnya itu teman-teman adanya pekat larutan gula. Kemudian di sebelahnya itu gula yang diencerkan oleh larutan. Ya teman-teman, kemudian akan terjadi proses osmosis melalui membran permeabel. Ya. Nah, kemudian dia akan menjadi molekul air melewati ya membran tadi, tetapi bukan gula teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di gambarnya. Kemudian kita lihat di yang gambar 5.2 itu difusi sederhana. Nah, di mana teman-teman yang bagian samping kiri itu adalah molekul larut ya, misalnya itu gas teman-teman. Nah, kemudian bagian atas kiri itu ada cairan ekstraseluler. Kemudian di bagian kanan, atas kanan itu ada sitosol. Kemudian di bagian paling bawah itu ada konsentrasi gradien. Nah, teman-teman, saya mau menjelaskan terkait osmosis di 5.1. Gambar 5.1, osmosis adalah perpindahan larutan dari daerah bervolume tinggi ke daerah bervolume rendah melalui membran permeabel selektif tadi. Nah, osmosis sangat penting dalam sistem biologis karena membran biologis selektif permeabel. Jelas sekali teman-teman, kalau teman-teman lihat gambar 5.1 itu sangat jelas. Nah, meskipun osmosis ini tidak memanfaatkan energi, nah tapi dia lebih cenderung menggunakan energi kinetik. Nah, bagaimana? Kok bisa ya menggunakan energi kinetik? Nah, energi kinetik dari benda adalah
energi yang dimilikinya karena ada gerakan, teman-teman. Ya, nah, kita lihat pada gambar tadi jelas, itu gerakan air yang didorong oleh osmosis disebut aliran osmotik. Maka semakin besar perbedaan awal dalam konsentrasi saat terlarut, maka lebih kuat aliran osmotiknya, teman-teman. Nah, solusi dari berbagai konsentrasi saat terlarut itu digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada isotonik. Yang kedua, ada hipotonik atau hipertonik. Nah, ketika sebuah sel ditempatkan dalam larutan isotonik, maka hanya ada sedikit pergerakan air bersih masuk dan keluar dari sel. Nah, jika ditempatkan dalam larutan hipotonik, bagaimana? Maka air akan berpindah sehingga teman-teman menyebabkan sel membengkak dan pecah. Nah, namun ketika sel ditempatkan dalam larutan hipertonik, maka air akan keluar dari sel sehingga menyebabkan menyusut atau mati. Nah, kemudian teman-teman, gambar 5.2 itu difusi. Nah, difusi adalah pergerakan bersih molekul dari area yang tinggi konsentrasi ke rendah konsentrasi, teman-teman, ya. Nah, perbedaan antara berkonsentrasi tinggi dan rendah mewakili konsentrasi gradien. Nah, difusi ini terjadi di udara dan juga di air, teman-teman. Nah, walaupun prosesnya spontan. Nah, laju difusi untuk zat yang berbeda dipengaruhi oleh permeabilitas membran. Maka laju difusi juga dipengaruhi oleh sifat-sifat sel, molekul yang menyebar, suhu larutan di sekitar, dan ukuran molekul itu sendiri. Nah, difusi pasif sederhana sering terjadi ketika molekul kecil lewat melalui lapisan ganda lipid dari membran sel. Misalnya apa, teman-teman? Saya ambil contoh pada gambar 5.2 ini adalah pertukaran gas di paru-paru. Ya, teman-teman, jelas ya? Nah, kita lihat, teman-teman bisa lihat di gambar yang samping ini 5.3 dan 5.4. 5.3 itu terkait dengan transport aktif. Sedangkan 5.4 terkait dengan difusi terfasilitasi. Nah, kita lihat transport aktif. Nah, kita lihat bahwa ada ATP. ATP itu adalah adenosin trifosfat. Kemudian ada ion positif, hidrogen positif, ya. Kemudian ada sitosol. Nah, itu melewati yang namanya pompa proton, teman-teman, sehingga dia menjadi cairan ekstraseluler. Nah, kemudian kita lihat di gambar 5.4 itu ada yang dari bawah, teman-teman, itu ada sitosol, kemudian ada membran sel, kemudian ada cairan ekstraseluler, kemudian ada molekul glukosa dan pembawa protein. Nah, teman-teman, pada 5.3 untuk transport aktif saya mau menjelaskan bahwa dalam transport aktif ikatan energi tinggi dalam ATP atau adenosin trifosfat. Jangan lupa. Nah, itu menyediakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan ion atau molekul yang melintasi membran. Ya. Nah, transport aktif adalah gradien konsentrasi atau dikatakanlah transport aktif ini dia tidak tergantung pada gradien konsentrasi. Akibatnya apa? Sel dapat mengambil atau membuang molekul terlepas dari konsentrasi molekul dalam kompartemen cairan intraseluler dan ekstraseluler, teman-teman. Nah, ini adalah contoh yang baik dari sebuah proses di mana sel-sel membutuhkan energi. Nah,
contoh transport aktif termasuk penyerapan glukosa di usus. Nah, di mana semua sel mengandung protein atau pembawa protein yang disebut dengan pompa ion. Nah, maka secara aktif dia akan mengangkut ion seperti natrium, kalium untuk melintasi membran sel. Lalu bagaimana dengan transport aktif seluler? Nah, transport aktif seluler adalah bentuk dari transport aktif, tetapi ini dia hanya melintasi membran biologis. Nah, di mana protein pengangkut memasangkan pergerakan ion, biasanya itu natrium atau hidrogen. Nah, untuk menuruni elektrokimianya gradien kegerakan yang menanjak dari molekul atau ion lain melawan gradien konsentrasi atau elektrokimia. Nah, dalam aktif sekunder transport ini atau dalam transport aktif sekunder ini, energi bebas yang diperlukan untuk melakukan transport aktif itu adalah di gradien atau yang disediakan oleh gradien konsentrasi ion penggerak, teman-teman, ya. Nah, kemudian teman-teman, gambar 5.4 tadi untuk difusi terfasilitas. Nah, difusi terfasilitas adalah jenis transport pasif yang memungkinkan zat untuk melintasi membran dengan bantuan khusus protein transport. Nah, difusi terfasilitas dapat terjadi baik melintasi membran biologis atau kompartemen cairan. Nah, molekul yang akan diangkut pertama kali itu adalah berikatan dengan situs reseptor pada pembawa protein. Nah, bentuk protein kemudian berubah dan molekul diangkut ke dalam sel di mana ia dilepaskan di dalam sitoplasma. Nah, setelah transportasi selesai, maka protein itu kembali ke bentuk normalnya, teman-teman, ya. Jelas, kita lanjut. Bisa teman-teman lihat di gambar yang berikut adalah 5.5 dan 5.6, di mana 5.5 ini adalah terkait dengan endositosis, sedangkan 5.6 itu adalah terkait dengan ekositosis, teman-teman. Nah, kita lihat pada gambar endositosis itu ada sitosol, kemudian ada cairan ekstraseluler. Nah, pada endositosis ini ada yang namanya fagositosis, ya, di dalamnya ada partikel padat, ada pseudopodium, kemudian ada fagosom atau vakuola makanan. Kemudian untuk pinositosis itu di dalamnya ada vesikel atau gelembung. Sedangkan untuk endositosis yang di perantai reseptor, ya, artinya bahwa yang telah diisi oleh reseptor itu ada lubang berlapis, kemudian ada vesikel berlapis. Nah, teman-teman, kemudian ada reseptor, ada membran plasma dan protein berlapis. Nah, sedangkan untuk 5.6 itu ada ekositosis, di mana ada sitosol, ada cairan ekstraseluler, ada membran plasma, kemudian yang warna hijau di bawah itu, teman-teman, itu adalah sel melepaskan zat ketika membran vesikel eksositostik itu menyatu dengan membran plasma, ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa endositosis dan ekositosis. Nah, endositosis adalah proses penggunaan energi di mana sel menyerap molekul. Seperti apa? Seperti protein dengan proses menelan, teman-teman. Nah, ya. Kemudian endositosis, kalau teman-teman lihat di gambar 5.5, itu terjadi dalam 3 cara yang berbeda. Ya, tadi saya sudah bilang tadi. Yang pertama ada fagositosis. Nah, ini kemudian yang kedua ada pseudopodia. Nah, menelan partikel yang akan diimport
untuk membuat vakuola makanan. Nah, begitu berada dalam sel, lisosim yang mengandung enzim pencernaan akan menyatu dengan vakuola makanan. Kemudian pinositosis. Nah, ini membran sel mencubit untuk menelan sebagian cairan ekstraseluler yang mengandung zat larut yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya, proses ini terjadi tidak spesifik, teman-teman. Maka setiap zat terlarut dalam larutan akan ditelan, ya. Kemudian endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Nah, ini adalah proses yang memungkinkan sejumlah atau sebagian besar asupan molekul yang mungkin tidak dapat konsentrasi tinggi dalam cairan ekstraseluler. Nah, kemudian protein di permukaan memiliki sifat spesifisitus, reseptor yang mengikat molekul tertentu. Kemudian reseptor berkerumun di lubang berlapis yang ditutupi di sisi sitoplasma dengan protein mantel. Nah, lubang yang dilapisi mencubit sebagai vesikel. Nah, mengambilnya konsentrasi tinggi dari molekul tertentu, tetapi juga beberapa lainnya molekul dari cairan ekstraseluler. Nah, setelah molekul tersebut dikirim ke tujuan, maka protein reseptor itu didaur ulang untuk membran plasma. Ya, jelas sekali kalau kita lihat di gambar 5.5. Kemudian ekositosis adalah proses di mana sel melepaskan bahan yang keluar dengan mengeluarkannya sebagai vesikel terbatas, membran yang melewati membran sel. Ekositosis dapat konstitutif atau dia ini terjadi sepanjang waktu atau diatur. Kemudian tujuan ekositosis apa? Nah, banyak sel dalam tubuh menggunakan ekositosis, teman-teman. Untuk apa? Melepaskan enzim atau protein lainnya yang bekerja di area lain dari tubuh, atau untuk melepaskan molekul yang membantu sel untuk berkomunikasi satu sama lain. Contohnya apa? Contohnya sel di daerah Langerhans di pankreas. Nah, itu dia mensekresikan hormon glukagon dan insulin, teman-teman. Nah, masing-masing enzim ini mengatur kadar glukosa di seluruh tubuh. Nah, sebagai tingkat glukosa dalam darah itu meningkat. Nah, sel dirangsang untuk dan mensekresikan lebih banyak insulin melalui ekositosis. Nah, ketika insulin berikatan dengan hati atau otot, maka itu akan merangsang penyerapan glukosa oleh sel-sel itu. Nah, ekositosis dari sel lain di pankreas juga dia melepaskan enzim pencernaan ke dalam usus, teman-teman, ya. Nah, jadi sekian dan terima kasih itu untuk penjelasan terkait dengan transport sistem pada tubuh manusia. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih.